Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Maghfirah, mahasiswa semester 1 Prodi Perbankan Syariah di Universitas Almata. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad wakalah. Video penjelasan ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Akad wakalah. Wakalah memiliki beberapa arti secara bahasa, di antaranya yaitu al-hif yang artinya perlindungan, at-tafwid yang artinya penyerahan, dan pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut istilah syar'i, wakalah ialah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak yang pertama. Tentu dalam hal perwakilan yang boleh untuk diwakilkan. Wakalah menurut istilah di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Malikiyah berpendapat bahwa al-wakalah ialah seseorang yang menggantikan atau menempati tempat yang lain dalam hak atau kewajiban. Dia yang mengelola pada posisi itu. Yang kedua, Hanafiyah. Hanafiyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam hal tasarruf atau pengelolaan. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat al-wakalah adalah suatu ibarah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan di masa hidupnya. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa al-wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan tasarruf yang seimbang pada pihak lain yang di dalamnya terdapat pergantian antara hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak manusia. Ada beberapa jenis wakalah antara lain. Yang pertama, wakalah al-mutlaqoh. Wakalah al-mutlaqoh yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah. Wakalah al-muqayyadah yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-ammah. Wakalah al-ammah ialah perwakilan yang lebih luas dari wakalah al-muqayyadah, namun lebih sederhana dari wakalah al-mutlaqoh. Landasan hukum akad wakalah. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Karena tidak setiap orang mempunyai kesempatan atau bisa melakukan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu urusan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Nah, dalam hal ini, wakalah boleh dilakukan dan diakui secara kontrak dalam hal yang disyariatkan. Dari dasar hukum ibahoh diperbolehkan. Al-wakalah bisa memiliki muatan sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan motif yang pemberi kuasa, pekerjaan yang dikuasakan, atau faktor lain yang dilingkupi. Al-wakalah juga merupakan jenis kontrak jaiz min at-tarafain, yakni bagi kedua pihak berhak membatalkan kontrak kapanpun mereka menghendaki. Salah satu diperbolehkannya akad wakalah ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Yusuf ayat 55. Qala ja'alni ala huzainil inni hafidun alim, yang artinya jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Dalam hal ini, Nabi Yusuf siap menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga Federal Reserve negara Mesir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19 juga mendasar al-wakalah, yaitu wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadukum biwarikikum hadihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada, yang artinya, dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar mereka saling bertanya antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka agar saling bertanya, sudah berapa lamakah kamu berdiri di sini? Mereka menjawab, kita sudah berada di sini 1 atau setengah hari. Berkata yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui beberapa lama kamu berada di sini.
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Ayat ini menggambarkan perginya salah satu seorang Ashabul Kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Landasan hukum wakalah yang kedua ialah berdasarkan hadis. Salah satunya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha Aba Rafi'in wa rajulan minal ansor fazawwajahu Maimunata bintal Harith. Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Haris. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW telah mewakilkan kepada orang lain untuk beberapa urusan, di antaranya membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan banyak lagi lainnya. Dan landasan hukum yang ketiga ialah ijma. Ulama memperbolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Rukun wakalah. Rukun wakalah ada 4. Yang pertama yaitu al-muwakil, yang artinya orang yang mewakilkan atau orang yang melimpahkan kekuasaan. Yang kedua, al-wakil atau orang yang menerima perwakilan. Yang ketiga, al-muwakkal fih atau sesuatu yang diwakilkan. Dan yang terakhir ialah siwot atau ucapan serah terima. Syarat-syarat wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilnya atau muwakil, syaratnya dia harus berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasai serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakil itu bukan pemiliknya atau bukan yang ahli, maka batal. Maka dalam hal ini, anak kecil dan orang gila tidak berhak untuk menjadi muwakil, karena mereka bukan orang yang berhak dalam bertindak. Yang kedua, wakil atau orang yang mewakili. Syaratnya ialah, dia harus berakal. Jika dia idiot, gila, atau belum dewasa, maka batal. Tapi menurut Hanafiyah, anak kecil yang cerdas dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka sah menjadi wakil. Alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saat itu Amr masih kecil dan belum balighh. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil, maka ia tidak boleh berwakil kepada orang lain, kecuali seizin dari muwakil pertama atau karena terpaksa. Seperti pekerjaan yang diwakilkannya terlalu banyak sehingga tidak bisa mengerjakannya sendiri, maka boleh berwakil kepada orang lain. Yang ketiga, muwakil fih, yaitu sesuatu yang diwakilkan. Syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu pekerjaan atau urusan itu bisa diwakilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Yang kedua, pekerjaan itu dimiliki oleh muwakil sewaktu akad wakalah. Jadi tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Dan yang ketiga ialah pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar. Contohnya seperti, aku wakilkan kamu untuk mengawini salah satu anakku. Itu kan masih samar, jadi tidak sah. Dan yang terakhir ialah siwot. Siwot hendaknya ialah lafadz yang menunjukkan arti mewakilkan, yang diiringi kerelaan dari muwakil, seperti saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk melakukan pekerjaan ini, dan kemudian diterima oleh wakil. Dalam siwot, qabul si wakil tidak disyaratkan,
Artinya, jika wakil tidak mengucapkan qabul, maka tetap dianggap sah. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terhentinya akad al-wakalah. Yang pertama, hilangnya status kepemilikan al-muwakkil. Hal ini terjadi ketika al-muwakkil semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada al-wakil untuk disewakan, atau sepeda motor dicuri, atau mungkin mengalami kerusakan yang total. Yang kedua, cacat kelayakan tasarrufnya, yaitu apabila salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila. Ditetapkan safih, yaitu cacat karena menyia-nyiakan harta, atau falas, yaitu karena harta tidak setimpal dengan beban hutang, atau juga mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak lain atau tidak. Dan yang ketiga ialah al-fasaq atau pembatalan kontrak. Ketika muwakil memberhentikan wakil dari kuasa yang dilimpahkan, baik secara ucapan langsung atau mengirim surat atau surat pemecatan, maka status wakil sekaligus hak kuasanya saat itu dicabut. Aplikasi wakalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti transfer uang, reserve pos, transfer uang melalui cabang suatu bank, transfer melalui ATM, dan banyak lainnya lagi. Hikmah yang dapat diambil dalam wakalah ada banyak sekali, di antaranya. Yang pertama, menyambung dan mempererat tali silaturahmi. Yang kedua, meningkatkan kepekaan sosial. Yang ketiga, mempermudah dan membantu wakil sebagai orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjadikan pekerjaan menjadi lebih simpel. Dan yang terakhir ialah terciptanya sikap saling mempercayai satu sama lain. Kesimpulannya, wakalah ialah akad perwakilan antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak yang pertama. Tentunya dalam hal perwakilan yang boleh untuk diwakilkan. Dari segi jenisnya, wakalah terbagi menjadi tiga, yaitu wakalah al-mutlaqoh, wakalah al-muqayyadah, dan wakalah al-ammah. Sedangkan dari tinjauan hukum, wakalah bisa menjadi muatan sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib, sesuai dengan motif pelaku wakalah. Wakalah ditetapkan dengan sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' dari para ulama. Rukun al-wakalah ialah adanya al-muwakil, al-wakil, siwot, dan muwakil fih. Dan wakalah akan berakhir apabila dibatalkan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak mengalami kecacatan tasarruf atau hilangnya kepemilikan si pemberi kuasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.